Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Widianti Arman SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Tulus Rejo 3 Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ilham Rani Infantrini SPD. Beliau biasa dipanggil dengan Ibu Rani dan sekarang sedang mengajar di kelas 4 di SDN Tulus Rejo 3 Kota Malang. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Dini? Alhamdulillah baik. Rencananya hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Baik Bu Dini. Sebelumnya nanti saya juga akan melakukan pengamatan di dalam kelas terkait pembelajaran yang Ibu berikan kepada murid. Jadi seperti supervisi akademik. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan supervisi. Jadi tujuan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan pembelajaran yang Ibu Rani lakukan. Selain itu juga proses percakapan kita hari ini, pra-observasi hari ini juga sebagai persiapan awal Ibu Rani dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi supaya lebih siap, supaya lebih percaya diri dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Begitu ya Ibu? Baik Bu Dini. Saya akan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Nah, bisa disampaikan apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran dalam observasi kali ini dengan menggunakan materi seni rupa yaitu menelaah karakteristik alat dan bahan untuk menciptakan sebuah karya. Di mana tujuan pembelajaran tersebut mempunyai beberapa indikator, ada 2 indikator. Yang pertama menelaah bahan itu sendiri, yang kedua menciptakan sebuah karya dari bahan lunak seperti itu. Berarti tujuan pembelajarannya menelaah karakter alat dan bahan ya terkait dengan bahan lunak dan bahan keras itu tadi ya Bu. Iya, betul sekali. Dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan pada observasi pembelajaran kali ini yang akan kami ulik ya seperti itu dari pengetahuan peserta didik untuk membedakan bahan keras maupun bahan lunak. Dan yang kedua pada keterampilan dalam menciptakan sebuah karya seni rupa itu sendiri dengan menggunakan bahan lunak seperti itu. Baik, jadi di pengetahuannya ya Ibu, kalau kita lihat di pengetahuan saja sih kurang cukup. Jadi kita perlu memberikan keterampilan juga kepada anak-anak. Iya, begitu karena ya? kan di sini sesuai dengan tujuannya Ibu Dini ya, untuk menilai atau mengetahui seberapa dia menciptakan sebuah karya. Jadi kan nggak hanya pengetahuan, maka keterampilan juga. Betul sekali, baik. Untuk area pengembangan itu tadi sudah dicapai ya Ibu ya. Kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajarannya terkait dengan model pembelajarannya atau strategi pembelajarannya atau metodenya mungkin bisa diceritakan. Untuk rancangan pembelajaran seni rupa kali ini dengan menggunakan model pembelajaran project based learning dengan melalui 6 sintaks atau 6 tahapan sesuai dengan project itu sendiri. Dan yang selanjutnya untuk metodenya dengan penugasan individual, ceramah, dan tanya jawab seperti itu. Baik, jadi model pembelajarannya menggunakan project based learning ya. Betul. Kemudian ada penugasan juga. Sepertinya itu yang paling cocok untuk anak-anak ya, karena biar mereka juga merasakan tahapan-tahapan dari sebuah project begitu ya. Betul Bu Dini. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi kepada Ibu, bagaimana dengan media pembelajarannya? Media pembelajaran yang akan digunakan nanti pada saat pembelajaran ini untuk mencapai sebuah tujuan tadi, yang pertama ada PowerPoint. Materi dulu tentunya, makanya ada metode ceramah itu tadi. Yang selanjutnya ada video pembelajaran biar anak itu tahu, oh begitu toh cara membuatnya, walaupun dia harus berkreasi tapi kan paling tidak tahu tahapan dan langkah-langkahnya. Dan yang ketiga ada media bahan lunak yang akan digunakan yaitu berupa clay seperti itu. Baik, Bu Rani, berarti juga ada tampilan PowerPoint begitu ya, biar anak-anak lebih paham. Betul. Kemudian juga praktek langsung dengan bahannya juga, Iya. ya membuatnya juga. Iya betul. Luar biasa. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, untuk pelaksanaannya kira-kira mau dilakukan kapan?
Untuk pelaksanaan itu akan dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2024 di hari Selasa pada jam keempat sampai dengan jam keenam pada pukul 9.30 sampai 11.10. Baik, berarti akan diadakan di hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Saya akan ikut serta di dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Saya juga akan melakukan supervisi di sana dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Nanti setelah selesai Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan bertemu kembali di percakapan pasca observasi dengan didampingi oleh pengajar praktik. Begitu ya Ibu? Baik, ini. Sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi pada kali ini, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan percakapan ini? Dari percakapan ini, saya akan menggambarkan bagaimana nanti langkah-langkah kegiatan yang ada pada pembelajaran tersebut, dimulai dari mempersiapkan modul ajar, selanjutnya 6 tahapan tadi, karena saya sudah bilang pakai model pembelajaran project based learning, kegiatannya harus sesuai dengan itu. Selanjutnya menyiapkan media pembelajarannya seperti itu. Oke, jadi sepertinya Ibu akan lebih siap begitu ya dengan semua media yang akan disiapkan, kemudian materi-materinya apa yang diberikan kepada anak-anak dengan tujuannya supaya anak-anak mendapatkan pembelajaran yang bermakna begitu ya Bu Rani. Baik Bu Rani, terima kasih atas waktunya hari ini. Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktunya berbincang dengan saya di kegiatan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi ya di hari Selasa nanti tanggal 15 Oktober. Ya, terima kasih Bu Rani. Sama-sama Bu Dini. Demikian kegiatan pra-observasi pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita awali dengan berdoa supaya kegiatan hari ini berjalan lancar, terus ilmunya bisa bermanfaat. Menundukkan kepala. Doa selesai. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Mana sih, coba kita tes. Tepuk semangat. Ada yang tahu hari ini kita jam keempat ini pembelajaran apa yang kita lakukan? Seni rupa. Oke, ada yang tahu seni rupa ini kita mau membahas tentang apa kira-kira? Oke, alat dan bahan. Oke, masih ingat nggak unsur seni rupa yang minggu lalu kita pelajari mengenai warna? Ya, warna. Warna itu terdiri dari berapa jenis? Berapa, Mi? 2. Apa, Mi? Warna yang basah dan kering. Oke, warna basah, warna kering. Kalau warna basah contohnya apa kemarin? Air. Akrilik. Oke. Kalau pewarna kering? Krayon. Warna spidol. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata masih ingat. Nah, hari ini kita akan belajar juga unsur seni rupa pada bagian bahan. Apa? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu menelaah karakteristik bahan untuk membuat sebuah karya.
cari ya. Nah, oke. Apa itu bahan? Apa itu kerajinan? Apa kerajinan? Kerajinan itu adalah sesuatu hal yang sering kita lakukan dan menghasilkan produk tertentu. Contoh, berarti yang minta tolong ambilkan satu vas bunga. Nah, ini namanya kerajinan. Kok bisa, Bu? Kan kita membuat, menghasilkan sebuah apa? Vas bunga, menghasilkan sebuah benda. Bu, kalau ini vas bunga, kita pakai di meja untuk hiasan. Ini namanya kerajinan. Punya nilai tertentu. Tahu nggak ini kemarin kita pakai buatnya dari apa? Kertas atau bekas. Oke. Ini sebuah kerajinan. Nah, apakah kalian pernah membuat kerajinan? Pernah? Pernah. Salah satunya vas bunga. Nah, sekarang kita lihat selain kerajinan apa dulu ya? Apalagi ya? Nah, inilah yang mau kita bahas, yang mau kita pelajari, yaitu bahan. Bahan, coba dibaca. Wafa, bahan itu apa sih, Wafa? Bahan itu adalah sebuah material yang memiliki sifat tertentu dan dapat mempengaruhi sebuah karya. Tadi bahannya kira-kira ini apa ya? Kertas bunga, sudah tahu. Kira-kira tahu nggak ini tuh bahan keras apa lunak ya? Keras, lunak. Oke, kita lihat ya nanti ya. Oke. Nah, bahan sendiri dibagi menjadi dua. Apa? Berdasarkan sifatnya bahan terdiri menjadi dua. Bahan apa? Oke, bahan keras dan bahan lunak. Sesuai dengan sifatnya, bahan itu dibagi menjadi dua, yaitu bahan keras dan bahan lunak. Apa sih bahan keras itu? Apa bahan keras? Bahan yang memiliki sifat kuat, tahan lama, dan sulit dibentuk. Contohnya? Besi, baja, beton, dan batu. Salah satu contohnya. Jadi kalau tempatnya aja keras, sulit untuk membentuknya. Berarti ini tadi termasuk keras atau tidak? Tidak. Kita tidak perlu bekerja dengan keras. Membentuknya lebih mudah, gampang. Berarti termasuk apa kalau mudah dibentuk? Bahan lunak. Itu bedanya bahan keras dan bahan lunak. Kalau keras susah dibentuk, kalau lunak mudah untuk dibentuk. Lentur dan tidak keras. Contohnya ada kain, karet, busa, tanah liat, dan lain sebagainya. Terdiri jadi dua. Ada yang alami, ada yang buatan. Kalau alami berarti dibuat secara alam. Apakah manusia yang membuat? Bukan. Siapa yang membuat kalau alami? Tuhan Allah. Jadi contoh kalau bahan lunak alami itu terbentuk karena alam. Contohnya apa? Tanah liat, serat alam, kulit apa? Kulit buaya dijadikan tas. Terus ada tanah liat. Ini contoh tanah liat. Kalau mau VK beli nanti. Ini tanah liat. Ada juga bahan lunak buatan. Namanya aja buatan. Pasti dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Lilin, apa? Spons, sabun, dan lain-lain. Ada juga yang namanya clay. Apa itu clay? Tahu nggak clay? Nggak tahu. Nah,
bahan lunak sama bahan keras. Kalau sudah, sekalian kita koreksi di buku dengan temannya ya. Ini tujuan pembelajaran kita yang kedua, mencoba untuk membuat sebuah kerajinan dengan kreativitas kalian menggunakan bantuan media yang namanya clay. Tapi sebelum itu kalian amati dulu clay ini kalau kena udara lama-kelamaan akan menjadi keras, menjadi kering. Maka jangan semua dikeluarkan. Kalau pakai mes sedikit, ya sedikit itu seberapa. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah dibentuk? Sudah. LKPD sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita waktunya presentasi. Kira-kira dibawa LKPD sama bendanya. Terakhir kita ambil sesi foto dengan menggunakan hasil yang sudah kalian buat. Hari ini kita sudah belajar apa saja sayangku cintaku? Membentuk clay. Clay tadi termasuk apa? Bahan lunak. Oke. Bagaimana perasaan kalian di pembelajaran seni rupa ini? Senang apa sedih atau marah? Oke, nanti sampaikan di lembar refleksi kalian. Nanti kamu ceritakan belajar apa ya? Berani lupa tadi belajar apa? Bahan lunak dan bahan keras. Terus kita mencoba membuat kerajinan dari clay. Clay tadi termasuk apa? Bahan lunak. Kita sudah belajar seni rupa hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk refleksi kegiatan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Besok untuk seni rupa, kalau hari ini sudah memakai membuat bahan lunak, mungkin kalian bisa belajar kira-kira kalau bahan keras itu apa ya
lihat contoh membuatnya yang mudah. Oke, kurang lebihnya berani mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita pada kegiatan Pasca Observasi bersama dengan saya Dini Widianti Arman SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Tulus Rejo 3 Kota Malang. Kali ini saya juga tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Rani, sebagai guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum Ibu Rani. Waalaikumsalam Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Dini sehat? Sehat, Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan pada beberapa waktu yang lalu. Tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaannya boleh saya ajukan, nggih? Boleh Bu Dini. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang beberapa waktu lalu sudah kita lakukan? Seiring berjalannya waktu observasi yang telah dilakukan, perasaan yang pertama saya sudah plong, lega, sudah terlaksana. Yang kedua merasa happy, anak-anak juga menerima materinya juga happy. Tapi yang ketiga ada sedikit sepertinya karena observasi ini bersama dengan guru lain, walaupun satu guru di sekolah, anak-anak itu sepertinya tegang. Jadi kayak kok ada yang mengintai seperti itu. Nggak apa-apa, tapi itu sebenarnya anak-anak biasa ada observasi seperti itu. Cuman mungkin bedanya ketika ditemani itu akhirnya mau gerak sedikit nggak bisa, takut gurunya marah-marah. Jadinya perlu membiasakan anak-anak itu ya udah biasa belajar walaupun ada orang lain itu ya sama aja gitu. Baik Ibu Rani, kalau sepenglihatan saya melihat Ibu Rani pada waktu observasi itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik sih. Mungkin di awal terlihat seperti canggung ya, tapi kan berjalannya waktu mereka mulai bisa mencair mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu sampaikan, seperti itu. Baik Ibu Rani, kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas tersebut, kemudian langkah-langkahnya dan tahapan apa saja yang sudah dilakukan di dalam kelas. Oke, untuk area pengembangan kemarin kan ada 2 ya Bu ya. Yang pertama ada pengetahuan dan yang kedua ada keterampilan. Yang pertama pengetahuan kemarin dengan tujuan pembelajarannya membedakan mana bahan lunak, mana bahan keras. Dan itu sudah dilaksanakan pada saat penyampaian materi. Yang kedua untuk keterampilan mereka diminta untuk membuat sebuah produk atau menyelesaikan sebuah proyek dalam membentuk bahan lunak tersebut menjadi karya 3 dimensi. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan sesuai dengan 6 sintaksnya PJBL, mulai dari merencanakan di awal hingga evaluasi di akhir, di mana dalam rentang waktu 6 sintak itu di tengah-tengahnya anak-anak pada saat ini proses pembuatan karya tersebut, seperti itu. Ya Bu Rani ya. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, menurut Ibu sejauh mana ketercapaian area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Untuk keberhasilan dalam materi tersebut saya rasa sudah baik, namun hanya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh anak-anak, mungkin kekurangannya dari saya ataupun dari mereka pribadi seperti itu. Jadi adalah sedikit kendala yang mengganggu berjalannya
kegiatan pembelajaran seperti itu. Baik, jadi menurut Ibu sebenarnya sudah sesuai dan berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan begitu Iya. ya atau kendala. Mungkin bisa disampaikan Ibu ketika proses pembelajaran itu apa kendala yang dihadapi? Kendala yang pertama dari siswa mungkin masih ada yang belum fokus ya Bu Dini ya. Ketika kita menyampaikan materi atau pada saat mereka mendengarkan, memahami materi tersebut, masih ada yang siswa kurang aktif. Mungkin kenapa kok bisa siswa kurang aktif? Media yang saya buat masih kurang menarik menurut mereka. Yang kedua, mungkin dari saya pribadi, karena diferensiasi ini harusnya ada dalam pembelajaran tersebut. Nah, tetapi pada saat pembelajaran tersebut dilakukan, ada beberapa konten atau karyanya anak-anak itu masih belum diferensiasi diakibatkan dari media yang digunakan seperti itu. Produknya begitu ya Ibu Iya. ya. Sebenarnya kalau saya perhatikan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah berdiferensiasi kalau menurut saya dari segi konten. Mungkin nantinya sepertinya mengarah ke produk begitu ya, Iya. Bu Rani ya. Masih belum bermacam-macam gitu loh Bu Ya, Dini. kira-kira dari kendala yang Ibu sampaikan itu mengapa bisa terjadi seperti itu Ibu? Mengapa bisa terjadi ya? Karena satu keterbatasan media yang harusnya media itu ada bahan lunak, ada bahan keras. Di situ hanya disediakan bahan lunak buatan yaitu clay. Nah, padahal saya membawa contoh bahan lunak alami berupa tanah liat. Harusnya anak-anak juga bisa merasakan membuat sebuah produk itu dari tanah liat tersebut. Atau juga bisa membuat sebuah karya dari bahan keras berupa kayu yang diukir atau batu yang diukir untuk mereka memahami, untuk belajar lah seperti itu. Jadi apa ya, medianya yang membuat mereka mungkin masih belum. Jadi perlu menyentuh. adanya variasi begitu Iya, terkait variasi. media ya Ibu, biar Betul. anak-anak juga bisa membandingkan, membedakan antara yang alami dan yang buatan. Iya. Nah, apakah rencana Ibu ke depannya itu akan membuat atau menggunakan pembelajaran yang bervariasi seperti itu untuk medianya? Ya, seharusnya bisa lah ya kita bervariasi dalam membuat media pembelajaran maupun menyediakan yang digunakan sumber belajarnya untuk anak-anak, supaya kita lihat gaya belajar mereka juga kan Bu Dini yang berbeda-beda. Jadi cara pemahamannya mereka juga berbeda dengan media yang bermacam-macam, mungkin bisa memenuhi kebutuhan mereka seperti itu. Baik, kira-kira rencana ke depannya Ibu terkait dengan kendala-kendala yang sudah disampaikan tadi? Otomatis dari perbincangan evaluasi ini kan mendapatkan banyak catatan dan mungkin banyak tambahan ya Bu Dini ya. Jadi yang pertama saya mengevaluasi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, yang kedua menyiapkan apa yang bisa untuk area pengembangannya dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Berarti intinya merencanakan modul atau nantinya next akan berdiferensiasi baik itu konten ataupun produknya begitu ya Ibu ya. Iya. Baik, saya bisa memahami itu. Kira-kira dari yang sudah Ibu sampaikan itu akan dilakukan perubahannya mulai kapan? Karena materi ini sudah selesai ya Bu Dini ya, mungkin di bab-bab selanjutnya saya bisa lebih bervariasi lagi untuk menyiapkan tersebut. Kalau dalam pembelajaran yang sama kan nggak mungkin kita mengulang, maka mungkin saya akan memperbaikinya next di semester yang depan seperti itu. Terima kasih Bu Rani atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan tadi dapat terwujud, dapat terrealisasi begitu ya. Amin. Selanjutnya mungkin itu saja Ibu terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Alhamdulillah rangkaian proses observasi mulai dari pra observasi,
kemudian observasi, dan pasca observasi ini sudah kita lewati dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Sama-sama, Rani, Bu Dini. dan saya tunggu hasilnya terkait pengembangan atau rencana ke depannya. Ya, Bu Dini, terima kasih banyak Bu Dini atas materi, informasinya. Jadi paling tidak saya sebagai guru juga bisa mengevaluasi dan merefleksi diri sendiri. Baik, sama-sama Ibu Rani. Ya. Demikian kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Rani. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.